warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini kami sebelum masuk ke wawancara, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nia Lestari Lubis. Saya Alvin. Di sini kami izin untuk mewawancarai kakak mengenai tugas kampus kami tentang manajemen dan juga sumber daya manusia. Nah, sebelum kita masuk ke tahap wawancara, kami izin untuk menanyakan nama kakak terlebih dahulu agar nanti kami bisa memasukkan nama kakak di video untuk dokumentasi, ya kan? Dan nanti kami izin juga Kak untuk mengupload video hasil wawancara kita ke YouTube, kalau boleh Kak. Oke. Baik, saya perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Isma Happy. Pak bisa dipanggil Happy. Jabatan saya di sini sebagai HR Recruitment dan Administrasi. Untuk HR sendiri di Vira itu ada 3 pembagian, yaitu HR Recruitment dan Administrasi saya sendiri. Terus untuk kedua HR Training dan Develop itu Bang Adit. Ketiga itu ada HR Panel untuk pembagian dan Bapak Indra. Jadi untuk karyawan tersendiri itu karyawan baru ya, itu memang langsung dengan saya sendiri. Ya, bisa dilanjutkan. Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi kami ingin menanyakan kira-kira kapan dan bagaimana perusahaan mencari karyawan-karyawan baru untuk dipekerjakan di Vira. Oke, untuk prosesnya berarti ya. Ada prosesnya. Oke, prosesnya dari awal itu kalau saya di Vira ini yaitu pertama kita pastinya harus ada kualifikasi tertentu. Terus kita mengasih permintaan dari lapangan, misalnya kalau yang paling sering itu kita cari bagian komennya itu yaitu panitia atau kasir. Nah, panitia dan kasir ini kita harus tahu juga kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh Vira. Nah, kualifikasi ini setelah kita tahu, nanti kita harus bikin flyer atau postingan di desainnya seperti apa. Itu biasanya kalau desain yang template-nya dari nanti. Tapi untuk desain pastinya setelah dari pasti itu saya yang isi seperti kualifikasi, jenis yang dicari. Setelah desain sudah selesai, itu nanti biasanya ada konfirmasi ulang kepada pihak terkait yang membutuhkan. Asisi adalah nanti kita ada loker Vira. Nah, loker Vira ini nanti tempat saya untuk posting tentang posisi-posisi apa aja yang dibuka di Vira. Kalau sudah terposting, lalu nanti masuk pelamar-pelamar yang offline atau online. Kalau online ini masuk ke email atau ke link di form ya. Kalau email atau offline itu masuk ke security toko. Langsung ke security toko. Iya, security toko. Biasa kalau emailnya itu udah tertera di situ ya Kak. Jadi kalau di dalam desain atau flyer yang kita kasih tadi itu udah ada email tertera atau link yang untuk atau berkod dari berkod ya. Jadi kalau yang masuk nanti yaitu dari email dicek atau dari link atau seperti lamaran yang pakai kode. Terus Kak, kriteria dan kualifikasi seperti apa yang dicari pada calon karyawan seperti kayak pramujaga sama kasir? Kalau untuk kriteria bagi kualifikasi dari perusahaan, yang pastinya dia harus siap bekerja atau masuk. Karena kalau yang masih bekerja itu biasanya kita punya konsentrasi berhenti. Jadi saya coba-coba ya. Nah, kalau misalnya mereka memang sudah siap bekerja, itu biasanya mau dia berpengalaman atau tidak berpengalaman, ketika dia turun ke lapangan dia siap apa aja yang diberikan Atau ada kayak ciri-ciri sendiri jadi kasir atau pramugari Vira? ciri khas sendiri harus yang memiliki ya sebenarnya bukan ciri khas dia, tapi kayak kita memberi perhatian kayak harus sapa salam karena kita pelayanan. Itu yang poin yang paling penting di dia, karena poinnya adalah menyapa customer dengan ramah dan sopan santun. Kalau untuk kualifikasi lain sebenarnya tidak terlalu terserah mau tamat SMA satu pun boleh, yang penting dia niat bekerja aja.
yang kemungkinan akan diterima gitu Kak. Maksudnya mungkin kan penilaian gitu. Maksudnya penilaian itu bagaimana gitu. Karena kan pasti pelamar itu banyak ya, Pasti ada beda-beda. Gitu. Nah kira-kira mana nih yang bakalan mungkin bisa lolos itu, ada yang membedakan. Biasanya itu terdapat interview ya. Biasanya memang ada orang yang di interview aktif, ada yang aktif. Kalau misalnya kita besok dengan record itu biasanya ada pilihan orang ini dia biasanya naik kerja nih. Yang paling pertama itu ialah ini dia mau ditambahkan cabang karena kita ada beberapa cabang. Karena ada juga beberapa kandidat ini dia nggak mau ditempatkan di cabang lain, dia hanya maunya ini aja. Nah itu harus juga itu yang pertama. Kedua juga shift. Terkadang karyawan ini kandidat ini dia nggak mau yang shift udah pakai shift, namanya yang full time dari pagi sampai sore aja. Kalau kita itu pakai shift, menjelaskan dulu apakah mereka tertarik dengan shift atau tidak. Karena ada yang kandidat ini nggak bisa pulang-pulang. Nah kalau misalnya mereka harus dia kita tanya apakah bisa dia atau tidak. Kalau bisa dia ya mungkin bisa kita lanjutkan. Kalau tidak bisa dia berarti tidak lanjut cari. Kalau misalkan kan kayak Kak bilang itu kan ada yang bersedia untuk masuk pagi tapi dia nggak bisa pulangnya malam kan. Kalau misalkan nanti ada di misalkan pas wawancara bilangnya juga bersedia, terus pas udah terjun ke lapangan ke toko ternyata ada anak toko ini yang mau ngecek jadwal itu kayak mana? Oh yang shiftnya bagaimana? Iya, apa itu tuh memang harus sudah terpatok dari shift yang diberikan oleh perusahaan atau jam kerja berarti ya. Jam kerja memang kita itu shift yang mengatur langsung itu adalah kepala tokonya. Jadi misalnya si A, si pagi, si B, si siang. Nah mereka mau cek gitu maksudnya kan. Kalau mereka mau cek itu terserah di kepala toko dan ke karyawannya ini. Kalau misalnya udah di akses kepala toko itu enggak ada hubungannya ke karyawannya. Jadi udah tanggung jawab. Selanjutnya kan ada proses penempatan karyawan baru dan apakah sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan Vera ini? Ya, untuk penempatan pasti ya, karena kita membutuhkan itu kan udah ada kualifikasi pasti penempatannya harus pasti. Contoh kasir dan kamunya negara, kalau dia memang melamarnya seperti kamunya agar kita letakkan di kasir itu otomatis mungkin pertama dia memang nggak bisa di awal, kedua nanti dia butuh belajar yang dulu karena dia belum pertama keinginan dan kedua mungkin pengalaman.